giliran kami memanen cabai. Tanaman-tanaman tumbuh begitu subur di sini, termasuk tanaman cabai. Tidak terasa tangan kami sudah mengumpulkan satu genggaman cabai merah dan hijau. Saya dan Ira pun memutuskan untuk beristirahat. Sementara itu Kari, suami Ira, masih harus mengumpulkan dedaunan untuk pakan hewan dan ternak. Hutan yang lebat memang memudahkan Kari untuk mengambil daun-daun segar di pohon. Ranting-ranting dipotong menggunakan arit. Daun-daun kemudian dirapikan menjadi satu ikatan besar. Tidak jarang, Kari juga harus memanjat pohon untuk bisa mengambil daun-daun yang beranting tinggi. Bagi Kari yang sudah terbiasa, ketinggian bukanlah masalah. Daun-daun kemudian diikat untuk dibawa pulang. Usai mengumpulkan daun, kami juga merapikan hasil pisang yang didapat. Dan beginilah, pisang dan batangan kayu bisa kami bawa sekaligus di atas pundak. Sama seperti waktu berangkat, saat pulang pun kami harus menyusuri jalanan licin di hutan ini. Ini sampai rumah pisangnya langsung dijual ya Bu ya? Atau dimasak sendiri? Oh, dijual. Dijual? Ya. Oh, oke. Ya bisa jadi selain memanfaatkan hasil laut, di sini warga di Sendang Biru juga biasanya memanfaatkan tanah hutan yang subur untuk berkebun. Jadi kalau sewaktu-waktu cuacanya kurang baik untuk mancing, di sini mereka bisa panen berbagai buah-buahan termasuk pisang. Lokasi Sendang Biru memang jauh dari perkotaan. Berkebun pangan sendiri ternyata memudahkan warga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kalau di laut sudah sepi, mereka harus ke kebun. Kalau mau kerja lain lagi sudah nggak bisa, mereka harus tani-tani, kerja di kebun, tanam singkong, tanam buah-buahan, tanam pisang, apapun yang mereka bisa tanam, mereka tanam untuk kehidupan setiap harinya. Tapi kalau tanah di hutan ini sendiri emang diperbolehkan untuk warga apa gimana sih Mbak? Oh, kalau dulu ya kalau ketahuan memang tidak boleh, tapi setelah banyak yang hutan-hutan digundul semua, jadi mereka bikin sendiri-sendiri. Jadi warga dibolehin buat tanam juga di sini ya? Nanam, ya. Soalnya kalau nggak ada tambahan tanaman di kebun, berkebun memang nggak bisa diharapkan lagi. Kalau di laut ya sekedar itu aja. Selain lahan yang subur, Sendang Biru juga terkenal akan hutan bakaunya. Hutan bakau seluas 40 hektar menjadi habitat bagi spesies ikan kecil, udang, maupun kepiting. Hampir setiap hari, ibu-ibu di Sendang Biru mencari peruntungan di tengah lebatnya bakau. Setelah semua perlengkapan siap, kami menggunakan perahu menuju titik untuk berburu kepiting. Sesekali, kami harus membuang air yang masuk ke dalam perahu agar perahu kami tidak karam. Perangkap kepiting biasa diletakkan di dekat akar pohon bakau, tempat biasa kepiting-kepiting berkumpul. Satu persatu, keranjang dimasukkan umpan berupa isi perut ikan. Lalu ditenggelamkan ke dalam air. Tali yang sudah diberi pelampung nantinya akan menjadi tanda di mana lokasi perangkap berada. Sambil menunggu, kami menyebar keranjang-keranjang lain di titik berbeda. Mencari kepiting bakau memang sudah lama menjadi alternatif menambah penghasilan bagi warga ketika tidak melaut. Setelah kurang lebih 2 jam, kami kembali ke titik awal. Tali-tali pelampung diangkat dan diperiksa. Sayang,
kepiting hari ini tidak sebanyak biasanya. Ada keranjang yang berhasil menangkap 1 hingga 2 kepiting. Namun, ada pula keranjang tetap dalam kondisi kosong. Kepiting yang didapat kemudian disatukan ke dalam ember. Bu, ini nanti kepitingnya kita jual apa gimana? Kita kalau dapat banyak ya kita jual, tapi karena ini dapat sedikit kita nggak bisa, kita harus masak sendiri aja. Nanti. Biasanya kalau dijual Kalau dijual, itu kemana? Ada pengepulnya? ada pengepulnya. Pengepulnya tuh kemarin tuh mintanya itu terlalu banyak, kita nggak mampu. Mintanya berapa, Bu? Mintanya setengah kintal. Mm. Nah kita memenuhi syarat cuma dapatnya 1 hari ada 3 kilo, 4 kilo. Katanya suruh nimbun, kalau saya timbun itu 2 hari aja sudah mati, bau. Jadi nggak bisa gitu Nggak ya, Bu bisa. ya? Ya, jadi memang hari ini kita agak kurang beruntung, dapetnya Iya, cuma 6 iya. kepiting. Padahal kalau misalnya dia bisa sampai 20-30 itu biasanya dijual Iya. dengan harganya 20.000 per kilo ya, Bu ya. Per kilo. Tapi karena kita dapatnya sedikit, jadi cuma dimasak doang. Iya. Ya, Bu ya. Iya. Ini langsung kita bawa aja kalau gitu? Iya, Ya kita udah. pulang kita masak-masak di rumah. Oke. Setelah dirasa cukup, kami pun kembali menyusuri perairan hutan bakau untuk pulang ke rumah. Meski sudah bertahun-tahun menggantungkan hidup pada hasil alam Sendang Biru, Sumiati dan keluarganya masih hidup dalam kesederhanaan. Sumiati mulai menyiapkan santap siang dari hasil kepiting yang ditangkap. Kepiting bakau yang sudah diracik dengan bumbu menjadi hidangan yang sehari-hari biasa dinikmati bersama keluarga. Tidak bisa dipungkiri bahwa hasil alam belum bisa meningkatkan taraf hidup warga Sendang Biru. Para nelayan pun tidak bisa sepenuhnya bergantungan pada hasil laut yang tidak selalu menentu dan menguntungkan. Ya, pemirsa, perairan Sendang Biru memang terkenal akan kekayaan hasil lautnya, tapi sebagian besar nelayan di sini justru masih harus mencari aktivitas lain untuk menunjang hidup mereka, mulai dari berkebun sampai mencari kepiting bakau. Hal ini dikarenakan peralatan mancing mereka yang masih tradisional biasanya tidak mendukung di tengah kondisi laut yang tidak menentu. Padahal apabila pemerintah bersungguh-sungguh ingin menjadikan negara Indonesia sebagai negara maritim, sudah seharusnya kesejahteraan para nelayan yang menjadi prioritas. Demikian Indonesia kali ini, sampai jumpa. Kabar bahwa pembangunan kelautan akan menjadi salah satu prioritas pembangunan sepertinya menguap di Sendang Biru. Tempat bertemunya nelayan-nelayan dari berbagai pulau di negeri ini tidak mencerminkan upaya pembangunan yang dikabarkan. Para nelayan berharap bahwa keberpihakan kepada mereka bukan hanya isapan jempol belaka, bukan sekedar janji manis yang tidak juga terpenuhi.